Teman-teman, hanya memberi tak harap kembali. Itulah kasih seorang ibu. Ya, mungkin itu yang teman-teman rasakan saat mendengar voice note dari giving, giving, dan giving. Dan jadi sebuah terjemahan bahwa dengan kita giving, giving, dan giving, artinya kita tidak boleh berharap. Nah, sekarang kita bahas teman-teman yuk. Ya, jadi yang benar itu gimana sih gitu loh. Saya jadi teringat salah satu materi saat saya ikut sebuah pengajian dari Ustadz Arifin Jaya Diningrat. Pembahasannya cukup sederhana gitu loh. Beliau membahas tentang kita ini manusia, ya, yang di Al-Quran itu sudah dikatakan bahwa manusia itu adalah tempatnya pamrih. Ya. Jadi ternyata kita itu memang Allah ciptakan sebagai makhluk pamrih, teman-teman. Contoh, kita berbuat baik, beramal baik, itu Allah kasih iming-iming yang namanya surga, bener nggak? Jadi, salahkah kita punya pamrih? Tentu jawabannya enggak, teman-teman. Ya, nah lalu kaitannya dengan giving, giving, dan giving itu seperti apa? Kaitannya kurang lebih seperti ini. Yang paling kita perlu perhatikan adalah ekspektasi yang kita harapkan. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa kalau kita nanam pohon mangga, ekspektasi kita baru akan boleh berharap setelah mungkin 5-7 tahun pohon mangga tersebut berbuah, teman-teman. Ya. Jadi supaya teman-teman juga jadi bingung, saya khawatir teman-teman bingung, boleh nggak sih kita berharap? Boleh banget, teman-teman. Yang paling penting adalah kita menyesuaikan level ekspektasi kita. Ya. Contoh analogi ingin saya sampaikan lagi adalah kalau misalnya ada seseorang yang sudah koma selama beberapa waktu, mungkin seminggu, mungkin sebulan, koma, ya, tergeletak koma, dan akhirnya sadar dan bangun dan beranjak sembuh. Teman-teman, kira-kira ekspektasi yang tepat dari kita kepada dia yang baru saja bangun dari koma, apakah kita boleh berekspektasi saat itu juga dia bangkit berdiri lari? Ya, tentunya agak terlalu tinggi ekspektasinya, teman-teman. Di tahap itu, ekspektasi yang sehat itu seperti apa? Oke, dia baru bangun, mungkin dia masih bingung, mungkin dia otot-otot kakinya juga sudah lama tidak digerakkan, sehingga mungkin dia untuk berdiri aja perlu latihan lagi dulu gitu. Ya, jadi ingin saya sampaikan teman-teman, boleh banget kok punya ekspektasi, tapi kita sesuaikan level ekspektasi kita. Kita melakukan mapping, kita saat ini ada di titik mana sih sebenarnya? Nah, contoh konkretnya gimana? Misalnya nih, pengen punya pasangan, katakanlah pengen suaminya romantis. Ternyata fakta hari ini adalah suaminya itu boro-boro romantis, cuek, kaku, dingin, ya, kaku kayak kanebo kering, terus ujuk-ujuk berharap romantis. Nanti stres sendiri gitu loh, teman-teman. Ini penting banget untuk kita sadari bahwa titik start kita di mana dan kapan kita boleh berharap. Ini memang PR-nya nih, teman-teman. Ya, jangan sampai kita seakan-akan meniadakan keinginan, meniadakan harapan. Nggak, tetap boleh kok berharap. Ya, sama kayak waktu hubungan saya dengan pasangan dan juga hubungan dengan anak. Titik startnya mungkin bukannya 0 tapi minus gitu. Terus boleh nggak punya ekspektasi nanti skor 9? Boleh banget. Selama kita berani berharganya, teman-teman. Jadi yang ingin saya ingatkan lagi kepada teman-teman adalah nggak ada yang salah kok dengan punya ekspektasi, selama kita punya sadar nih
kayak contoh benih yang kemarin saya sampaikan adalah kalau kita nanam benih mangga, ekspektasi yang benar setelah 1 bulan kita nanam benih, itu kita boleh berharap langsung berbuah, atau kita boleh berharap, oh oke, dia tumbuh setinggi sekian sentimeter. Nah, itu ekspektasi yang tepat. Ekspektasi yang kurang sehat adalah baru nanam 1 bulan benih mangga, sudah berharap menghasilkan buah. Terus begitu nggak dapat buah, langsung kecewa. Langsung mutung, langsung sia-sia semua yang aku lakukan selama ini. Nah, jadi teman-teman, ya, yuk kita selaraskan lagi bahwa dengan kita konsep giving, sebenarnya kita tetap berharap loh. Ya, cuman memang harapannya tidak instan. Ya seperti Pak Tani juga. Pak Hari tetap punya harapan kok Pak Tani. Setelah ditanam, panen, bisa dapat hasil yang bagus dan bisa mendapatkan penjualan dari hasil panen yang bagus tersebut. Contoh tentang konsep parenting. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Sebenarnya kalau boleh jujur teman-teman, benar nggak sih nggak berharap kembali? Kok kayaknya agak gimana gitu. Saat kita mendidik anak, pasti kita punya harapan. Harapan anak tumbuh jadi anak yang baik, berakhlak baik, anak yang soleh, anak yang punya adab yang bagus, anak yang pinter, itu semua harapan loh. Ya, jadi hati-hati nih dengan bahkan sebuah lagu pun itu bisa memberi makna yang seperti menihilkan harapan, padahal enggak. Boleh banget, bahkan di agama justru dianjurkan gitu loh. Untuk punya anak yang soleh, untuk punya anak yang berkualitas tinggi, untuk punya pasangan yang juga bagus. Tapi itu adalah harapan yang sehat, ya. Dengan catatan kita tahu titik mulai kita di mana. Nah, sebagai penutup ilustrasi, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya kalau naik mobil, ekspektasinya adalah yang benar mungkin setelah Trans Tol Jawa itu sudah tersambung semua. Saya nggak tahu, saya belum pernah ke Surabaya, tapi mungkin sekitar berapa? Katakanlah 12 jam. Setelah 2 jam perjalanan, ekspektasi yang sehat, itu kita sampai mana sih? Ya teman-teman, mungkin sampai Karawang, ya. Mungkin kalau ngebut banget sampai Cirebon, itu juga luar biasa ngebut. Yang nggak sehat ekspektasinya adalah baru 2 jam nyetir, terus belum sampai Surabaya, terus mutung, misuh-misuh, ngomel-ngomel. Nah, ini ekspektasi yang kurang sehat. So, selamat berekspektasi yang sehat ya teman-teman.